Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh sesi kedua. Semoga kalian hari ini diberi kesehatan, kelancaran dalam hal apapun, tetap semangat. Sebelum kita mulai, kita hadiahkan suratul Fatihah buat ibu bapak guru yang mengajar kalian agar diberi kesehatan, keberkahan dan semangat, dan juga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan anak-anak, yaitu masih dalam bab yang sama, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kita menginjak pada sub kedua atau B, yaitu kegiatan ekonomi. Kemarin sudah kita singgung bagaimana tindakan manusia dalam menangani barang dan jasa, apakah barang itu tersedia atau tidak, dan bagaimana cara mereka membaginya untuk berbagai macam kebutuhan-kebutuhan itu. Lah, oleh sebab itu manusia diharapkan melakukan satu tindakan atau kegiatan ekonomi. Apa saja sih kegiatan yang harus manusia atau mereka lakukan dalam rangka menghadapi berbagai macam kebutuhan dan kelangkaan atau terbatasnya barang dan jasa. Yang kita namai kegiatan ekonomi, ini adalah kegiatan seseorang atau kelompok atau badan usaha untuk menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa, mungkin saja nanti mengkonsumsinya dan bagaimana cara barang dan jasa yang dikonsumsi dipakai itu bisa sampai ke kita. Kita simak, pada dasarnya kegiatan ekonomi manusia itu ada 3, yaitu produksi. Yang kita namai produksi itu adalah satu kegiatan atau usaha. Bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi berbagai macam kebutuhan. Nah, di sini kelompok masyarakat pada saat melakukan kegiatan produksi ini tentu saja ada tujuannya. Jelas, yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Ini nanti kebutuhannya mungkin kalau tidak bisa dipenuhi pasar dalam negeri, mungkin pemenuhannya pasar luar negeri. Kemudian yang kedua, jelas setiap orang berusaha bekerja pasti mencari keuntungan. Keuntungan di sini mereka juga berpegang satu prinsip, yaitu prinsip ekonomi, dengan modal yang ada berusaha memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Jadi di sini mereka nanti mencoba bagaimana cara memperbesar hasil produksi dan lain sebagainya. Kemudian yang lainnya memenuhi kebutuhan masyarakat atau keperluan barang dan jasa. Kita tahu tiap masyarakat itu pemenuhan kebutuhan barang dan jasanya itu berbeda-beda. Jadi nanti melihat umurnya, melihat jenis kelaminnya, atau segi pendidikannya, penghasilan, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan kegiatan produksi lainnya yaitu meningkatkan nilai guna atau suatu barang dan jasa. Bagaimana barang dan jasa ini lingkungan di sekitar kita ini bisa dipakai, digunakan
oleh kita. Kemudian otomatis di sini mengingat satu tempat itu jumlah penduduknya semakin hari semakin bertambah, tentu saja untuk membuka lapangan pekerjaan atau memperluas lapangan pekerjaan. Kemudian faktor apa sih? Faktor penting apa yang harus kita perhatikan sebelum barang itu kita bagikan kepada masyarakat. Ini kita berpegang pada satu semboyan, yaitu apa yang disebut dengan award. Artinya barang apa sih yang akan kita hasilkan? Barang apa yang akan kita buat? Nah, di sini nanti tentu saja barang-barang menyesuaikan di mana sang penghasil, sang pembuat barang itu berada. Masyarakat sini ini barangnya apa? Kebanyakan yang harus kita buatkan. Kemudian yang kedua, bagaimana sih cara kita nanti menghasilkan barang dan jasa? Barang yang kita ciptakan ini bagaimana cara kita memperolehnya. Berarti kita nanti memperhatikan dalam hal penggunaan tenaga kerja. Di sini banyak tenaga kerja atau kurang. Ini nanti bisa diperhatikan. Nek kurang tenaga kerja pakai modal besar. Kemudian kalau di sini banyak tenaga kerja, berarti kita menggunakan padat tenaga kerja. Memanfaatkan tenaga kerja yang ada. Selain itu yaitu modal. Jelas, modal di sini ada modal lancar dan modal tetap. Lah kira-kira untuk daerah sini nanti modal yang dipakai untuk menghasilkan barang itu pakai modal yang mana? Modal mungkin dari dalam negeri atau luar negeri. Ini tergantung kondisi geografisnya. Kemudian selain itu bahan baku. Bahan baku di sini tersedia apa tidak? Nah, ini yang diperhatikan sebelum para produsen pengusaha itu menghasilkan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga yaitu dengan kata whom. Untuk siapakah barang dan jasa ini kita hadirkan? Jangan sampai kita membuat barang tapi masyarakat tidak pakainya. Kita ada di daerah pertanian, otomatis barang yang dihasilkan ya sebagian yang dibutuhkan para petani. Jangan kita menciptakan satu pabrik, yaitu pabrik sepatu di daerah situ. Siapa yang mau beli sepatu? Sepatu ini kadang-kadang Pak Tani tidak usah sepatuan, ya kadang-kadang pakai ya sepatu itu saja. Ini faktor penting yang perlu diperhatikan. Nah, pada saat nanti kita mau membuat barang, kira-kira barang apa yang harus kita sediakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut? Pertama, kita harus memperhatikan faktor alam. Untuk menghasilkan barang dan jasa ini nanti kita perlu adanya faktor produksi asli atau faktor produksi alam. Apa itu faktor produksi asli? Yaitu adanya tanah, kemudian udara, atau mungkin saja sinar matahari, ataupun iklim dan udara. Ini sudah disediakan semua. Ini nanti merupakan model pendukung utama. Kemudian kalau alam sudah menyediakan, tinggal pengelolanya yaitu faktor tenaga kerja. Tenaga kerja ini nanti adalah satu kegiatan yang dilakukan manusia baik jasmani maupun pikirannya, yang ditujukan untuk menghasilkan barang. Nah, kalau kita bicara tentang tenaga kerja di sini itu ada tenaga kerja yang terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja
tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik ini tenaga kerja yang sebelum terjun ke usahanya harus memperoleh kemahiran, keterampilan dan pendidikan. Ini kebanyakan nanti dimiliki oleh para guru, para akuntan, para pengacara, mungkin para arsitek, psikolog dan lain sebagainya. Namun tetap saja membutuhkan tenaga lain, tenaga yang terlatih, yaitu tenaga kerja yang sebelumnya juga harus memperoleh pendidikan, mereka juga harus mempunyai latihan atau pengalaman. Contohnya di sini para sopir, para tukang jahit, para mekanik, para pekerja salon. Ini adalah para pekerja yang nanti dibutuhkan dalam penghasilan barang dan jasa. Kemudian terakhir, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Sekalipun mereka tidak terdidik dan tidak terlatih, mereka tetap sangat dibutuhkan, yaitu tenaga kerja yang siap pakai, tidak usah sekolah, tidak usah latihan. Siapa mereka? Para tukang sapu, kuli angkat junjung, dan lain sebagainya. Begitu siap, ada pekerjaan dia berangkat. Ini faktor pengelola alamnya sudah ada. Kemudian yang ketiga yaitu faktor modal. Artinya modal itu adalah alat untuk kelancaran usaha. Lah modal di sini bisa berupa modal tetap dan modal lancar. Apa itu modal tetap? Modal yang tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi. Jadi kita bisa memanfaatkan 3 atau 5 tahun ke depan. Contohnya apa modal ini? Yaitu ada modal tanah atau gedung atau mesin. Modal-modal ini setelah kita menghasilkan tetap bisa kita lanjut. Cuma modal tetap ini nanti akan mengalami penyusutan atau pengurangan nilai. Misalkan mesin dan gedung saatnya tidak sesuai dengan zamannya atau mungkin rusak. Kemudian modal yang kedua yaitu modal lancar. Modal yang habis dipakai dalam satu kali usaha. Begitu kita menggunakannya, barangnya sudah jadi, kita harus mencarinya kembali. Lah barang-barang ini wujudnya berupa apa? Bisa uang. Saat kita punya uang, begitu selesai kita belanjakan untuk kebutuhannya, berarti berkurang atau habis. Berarti kita mencari dana lagi. Kemudian ada bahan baku, bahan dasar, bahan bakar. Ini semuanya membutuhkan kedepannya cepat. Ya. Kemudian selain faktor modal, di sini ada faktor lain yaitu faktor produksi kewiraan. Nah, kita simak lagi. Kalau itu tadi sudah kita dapati semua cara-cara menghasilkan barang dan jasa, dan memang masyarakat ini kebutuhannya ini berlangsung terus-menerus, bagaimana supaya barang itu langsung memenuhi kita? Nah, ini ada cara untuk mengembangkan, memperluas hasil produksi. Pertama, yaitu dengan cara ekstensifikasi, yaitu cara menambah modal di berbagai faktor produksi. Tadi faktor alamnya, misalkan tanahnya, alamnya bagaimana, ini kita olah, ini kurang. Terus kita tambahkan tenaga atau bagaimana kita mencari lagi. Kemudian mungkin saja tenaganya kurang kita tambah. Kemudian bahan baku kurang kita tambah. Ya, ini kalau faktor ekstensifikasi. Kita bisa menambah kembali faktor-faktor lain dalam meningkatkan jumlah produksi. Kemudian dengan diversifikasi usaha. Artinya
Saat pertama kita membuat usaha, misalkan itu pisang goreng, sudah pisang goreng saja, tapi ternyata kita itu berhasil, kita bisa mengembangkan dari hasil proses pertama. Saat kita buat pisang goreng, ada serpian kelapa atau pisang atau tepung atau gula yang lebih. Nah, kita bikin jajanan yang lain. Kemudian nanti ampasnya kita jual untuk apa misalkan. Nah, di sini ada penghasilan lain selain pisang goreng. Ini yang kita namai dengan diversifikasi usaha. Atau kita pekerja mebel, pembuat almari, meja, kursi. Di situ ada potongan kayu kecil-kecil. Oh, potongan kayu yang kecil-kecil balok-balok, kita bikin mainan anak TK. Terus ada potongan kayu pendek-pendek, kita bikin kursi, meja kursi anak-anak TK dan lain sebagainya. Ini yang kita namai dengan diversifikasi. Intensifikasi. Karena kita baru awal kerja, ya kita mantapkan usaha itu. Kita jaga baik-baik mutunya, kemudian pekerjanya, kemudian bahannya. Kalau ekstensifikasi tadi sudah meningkat banyak para pekerjanya, tenaga kerjanya beasiswai biar sekolah lagi, hasil ilmunya nanti disumbangkan ke perusahaannya. Itu tadi kalau ekstensifikasi. Kalau intensifikasi itu berarti kita menjaga bagaimana supaya tetap baik. Kemudian yang terakhir yaitu dengan cara rasionalisasi. Yaitu kita tingkatkan hasil produksi dengan cara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi itu begitu luar biasanya. Berarti kita menghasilkan barang ini juga mengikuti keadaan saat ini, mengikuti zamannya istilahnya. Ya. Jadi di sini tujuannya nanti adalah pekerja yang sudah dibeasiswai dan lain sebagainya kita tingkatkan dan kita juga bisa menghemat tenaga kerja. Ya. Kemudian setelah kita temukan adanya daripada peningkatan produksi, bagaimana sih caranya nanti supaya barang yang kita hasilkan itu tidak numpuk. Nah, ini ada faktor lain penunjang yang tidak kalah pentingnya. Seorang produsen diharapkan mampu memiliki jiwa kewirausahaan, jiwa wira, jiwa orang yang berani tantangan, gagah atau pahlawan, ya. Jadi kewirausahaan ini adalah orang yang mau berjuang tanpa pamrih karena mereka ini punya tanggung jawab. Ini tentu saja betul-betul pilihan orang-orang yang memang mau bekerja, mau rugi, mau dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita tadi sudah sampai pada tinggal kita melanjutkan bagaimana cara kita menyalurkan barang yang sudah dibuat tadi, yaitu dengan cara distribusi. Artinya adalah pemindahan barang dari produsen ke para konsumen atau para pengguna. Kemudian pada saat kita melakukan pemindahan barang, penyaluran barang, tentu membutuhkan tenaga-tenaga pemindah barang. Tidak saja manusianya, tapi menggunakan jasa angkutnya dan juga menggunakan alatnya. Nah, pada saat nanti kita mau memindahkan barang dan jasa itu, nanti kita harus memperhatikan dari segi waktu, kemudian tempat, dan bagaimana cara pengalihan barang itu dari produsen sampai ke para pemilik atau pengguna.
Kemudian jadi distribusi itu adalah satu kegiatan proses pemindahan barang dari produsen ke konsumen sehingga barang itu berhasil guna. Nah, di sini tujuan daripada distribusi adalah pemerataan pemenuhan masyarakat di berbagai daerah. Kita tahu anak-anak bahwa tiap daerah itu tidak diberikan hasil yang sama. Lah oleh sebab itu para produsen yang tadi sudah membuat barang, paham barang apa yang tidak dihasilkan daerah sana, kemudian bagaimana apa ini jaraknya dan lain sebagainya, maka di sini harus ada pemerataan sesuai dengan kondisi alamnya. Kemudian yang kedua yaitu menstabilkan harga barang dan jasa. Mengingat tiap-tiap daerah itu tidak diberikan hasil yang sama, maka supaya tiap daerah bisa menjangkau harga barang itu. Kemudian menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan ini berusaha tadi kan tujuannya ingin memperoleh keuntungan. Nah, bagaimana supaya dia bisa memperoleh untung besar? Maka dia akan terus-menerus membuat barang dan jasa karena memang dia sudah membuat sesuai dengan keinginan masyarakat. Kemudian menjaga kesinambungan kegiatan produksi. Jadi bagaimana supaya tiap saat ini kita membuat barang, tapi besoknya masyarakat masih bisa menikmati barang yang diinginkan. Kemudian, nah ini, mengingat distribusi ini begitu pentingnya, maka di sini apa sih fungsi daripada distribusi? Dalam kehidupan sehari-hari, itu kata fungsi bisa kita artikan satu jabatan, satu tugas, atau hubungan antar sebab akibat. Ya, jadi tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Apa saja sih tugas dan jabatan yang harus dilakukan para distributor ini? Yaitu pertama pengangkutan. Kita butuh jasa angkut, kapal, pesawat terbang, atau bis atau truk. Setelah barang itu diangkut dari pabrik, kita taruh dulu, tidak langsung kita jual, tapi dia harus menyimpan dulu. Disimpan untuk beberapa waktu, menunggu proses penimbangan, barang masuk, barang keluar, pengangkutan, dan lain sebagainya. Setelah itu baru ada pembelian. Ya, jadi distribusi ini tugasnya adalah mengangkut, menyimpan, dan membeli. Baru setelah itu adanya satu penjualan. Penjualan ini kegiatan jual beli barang yang dilakukan oleh produsen. Nah, pengalian hak dari tangan produsen kepada konsumen bisa dilakukan dengan penjualan atau istilahnya possession utility. Kemudian ada risk bearing, yaitu penanggungan risiko. Saat barang itu keluar gudang, ini harus ada yang menanggung, pihak pembeli atau pihak penjual. Nanti sampai di pelabuhan, biaya itu ditanggung pembeli atau penjual. Jadi ini nanti sekaligus ada resiko tenggelamnya barang, resiko terbakarnya barang, dan lain sebagainya. Kemudian, ada hal lain dalam distribusi. Distribusi selain memiliki fungsi pokok, distribusi juga mempunyai fungsi tambahan yang hanya berlaku pada distribusi barang-barang tertentu saja. Apa saja itu? Yaitu pengelompokan, barang ini dikelompokkan, oh ini mau dikirimkan ke daerah sana. Penyelesaiannya sekaligus. Setelah itu
baru ada pengemasan, pengepakan. Kemudian baru ada satu penginformasian. Nah, kegiatan ini penginformasian bertujuan memberi informasi tentang barang yang akan dipasarkan. Kemudian kita perhatikan saluran distribusi. Bagaimana sih barang itu sampai ke konsumen? Apa bos jarum langsung masarno ning ngisor gunung rokoknya itu misalkan? Ini bisa kita perhatikan proses urutannya. Pertama bisa lewat pedagang. Pedagang ini macam-macam. Ada pedagang besar, mungkin sejumlah orang yang membeli barang dalam partai besar. Kemudian ada pedagang eceran, pedagang kecil. Saat dia mau berjualan, dia belinya ke pedagang besar. Kemudian mungkin saja menggunakan perantara khusus karena jarak atau jauhnya pabrik sampai kepada para pengguna, yaitu lewat para agen. Ya. Jadi para agen ini nanti orang yang memasarkan barang atas nama perusahaan, ya, atas nama perusahaan. Jadi dia nanti membantu perusahaan menjualkan barang hasil produksinya di satu daerah tertentu. Nah, keuntungannya nanti diterima berupa pengurangan harga dan komisi kalau memang bisa menjualkan. Kemudian ada broker. Broker ini samanya makelar. Ini perantara pemasaran yang kegiatannya mempertemukan pembeli dan penjual, kemudian sehingga dapat melaksanakan kontrak jual beli. Ya, jadi nanti dia mencari sendiri, kemudian keuntungannya nanti diterima. Dia nanti baru dapat menerima keuntungan. Lah, keuntungan yang diterima para makelar itu dinamai kurtasi atau provisi. Kemudian komisioner. Komisioner ini perantara pembelian dan penjualan barang, tapi atas namanya sendiri juga dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia nanti juga memperoleh keuntungan yang dinamai dengan komisi. Kemudian ada eksportir, yaitu pedagang yang menjalankan pengirimannya ke luar negeri. Kemudian ada importir, yaitu kita mendatangkan barang yang sekiranya tidak dipenuhi di dalam negeri. Ya, ini perantara-perantara dalam pemindahan barang dari produsen ke konsumen. Kemudian faktor apa saja sih yang mempengaruhi distribusi? Barang ini sampai atau tidak ke tangan para pengguna, ini tergantung faktor pasar. Ya, jadi faktor ini adalah kita memperoleh para pengguna barang dan jasa, tapi kita berarah pada letak geografis atau tempat konsumen berada. Kemudian faktor barang. Faktor barang ini ya, ini berkaitan dengan unit, nilai unit, besar atau berat barang, ketahanan barang, standar barang, dan pengemasannya. Kemudian ada faktor perusahaan. Faktor perusahaan ini menyangkut dari sumber dana. Kalau memang perusahaan itu dari sumber dananya, pengalamannya, kemampuan manajemennya, serta pengawasannya dan pelayanan yang ditawarkan itu memenuhi syarat, maka otomatis distribusinya sukses. Kemudian faktor kebiasaan dalam pembelian. Jadi pertimbangan yang diperlakukan dalam kebiasaan pembelian ini adalah kegunaan serta sikap perantara terhadap kebijakan produsen.
Ya ini di sini adalah berkaitan dengan ongkos penyaluran barang atau volume penjualan barang. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan konsumsi. Artinya konsumsi itu adalah satu kegiatan menghabiskan, menggunakan, memakai nilai guna barang dan jasa. Jadi barang dan jasa yang dihasilkan para produsen nanti tidak habisnya mesti kita makan, bukan. Tapi mungkin kita pakai, mungkin saja kita gunakan. Kalau kita dan anak-anak membahas konsumsi, pasti larinya ke makan. Caranya menghabiskan barang. Kemudian kita perhatikan kegiatan konsumsi ini punya tujuan. Apa tujuannya? Yaitu mengurangi. Tadi kan sudah dibuat produsen begitu besar. Bagaimana supaya berkurang? Nah ini kita salurkan, kita sampaikan ke masyarakat. Jadi tujuan konsumsi itu adalah mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Jadi agar tidak terjadi overproduksi. Jadi dihabiskan, bukan untuk dimakan saja. Misalkan para pekerja bangunan, pekerja itu punya kebutuhan konsumsi pasir, batu, semen, besi dan lain sebagainya. Itu mereka bisa habiskan, bukan dimakan tapi digunakan. Memuaskan kebutuhan secara fisik. Agar masyarakat ini apa sih yang dibutuhkan, dia bisa terpenuhi. Memuaskan kebutuhan secara rohani, yaitu mereka bisa tersampaikan sesuai dengan kepercayaan mereka. Agama saya apa, kemudian rohani mereka itu apa, mungkin piknik, mungkin dan lain sebagainya. Ya. Nah ini kegiatan para pelaku ekonomi, siapa sih yang melakukan kegiatan ini semua? Yaitu para rumah tangga keluarga, kemudian rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara. Jadi anak-anak, begini besarnya apa yang harus dilakukan oleh para produsen, para distributor, para konsumen. Jadi demikian anak-anak, materi sesi kedua. Saya harap kalian betul-betul perhatikan buku, mungkin buku apa saja, belajar dan lain sebagainya. Di situ nanti ada satu evaluasi, nanti bisa kamu kerjakan, yang linknya ada di bawah video itu. Demikian anak-anak, kurang lebihnya saya mohon maaf, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.